Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda.
Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana.
Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan.
Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan, lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto.
Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AEP itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB. Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aib saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina.
Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial.
Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dres hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Dedi Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Otto heran. Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya.
Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan.
Dua nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak, berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina.
Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukaasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu.
Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. "Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu, Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. "Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi," kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu.
Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. "Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi," kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu.
Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. "Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi," kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu.
Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan, lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. "Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi," kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu.
Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu.
Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AF saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan, lagi ketawa, banyak suara motor mobil, bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina, menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran.
Dedi pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi.
Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan. Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP.
Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. Dua nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya satu, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta.
Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan.
Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dedi pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina, Sukaisi, bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dres hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di bypass. "Mak, berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan, lagi ketawa, banyak suara motor mobil, bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dedi pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak, berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan, lagi ketawa, banyak suara motor mobil, bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 hilang menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widya menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dedi pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak, berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan, lagi ketawa, banyak suara motor mobil, bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widya menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dedi pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. "Mak berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dedi pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat, kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, mau kemana kamu? Gak dijawab, kata Mega. Vina langsung mandi, mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan lagi ketawa, banyak suara motor mobil, bukan di ruangan. Akunya ada di arah sumber, kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. Yang pas kejadian kan pakai dress aku, ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dres hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di bypass. "Mak, berhenti itu ada Eki," kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. "Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat," kata Mega. Kemudian, Mega dan Vina pun berpisah lantaran Vina naik motor Eki. Mega pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah Widya. Tak lama kemudian, Vina datang dan langsung mandi di rumah Widya. Eki rupanya tak ikut masuk ke rumah Widya. Eki saat itu hanya duduk di motor menunggu di ujung gang dengan keadaan jaket XTC diikat di pinggang. Cowoknya lagi nungguin di motor, "Mau kemana kamu?" "Gak dijawab," kata Mega. Vina langsung mandi. Mandinya lama, dandannya cepat, timpal Widya Sari. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat sebelum maghrib, Vina pergi bersama Eki mengenakan dress hitam dan heels krim milik Widya. Sekitar pukul 22:05 waktu Indonesia Barat, Widya mengaku masih menerima pesan singkat dari Vina. Dalam pesannya, Vina mengajak Widya untuk main keluar bersamanya. Pukul 22:10 waktu Indonesia Barat nelepon ngajak main. Keadaannya lagi senang, banyak gerombolan, lagi ketawa, banyak suara motor mobil, bukan di ruangan. "Akunya ada di arah sumber," kata Widi menirukan ucapan Vina. Widya juga melanjutkan, jika dress hitam miliknya itu menjadi pakaian terakhir yang digunakan oleh Vina. "Yang pas kejadian kan pakai dress aku," ungkapnya. Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan AEP yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini AEP dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina.
Dedi Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Dedi Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Dedi. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Dedi, Oto heran. Dedi pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Dedi. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban. 2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Di saat keluarga Vina Cirebon meminta Polda Jabar untuk mencari 3 DPO yang sebenarnya usai Pegi Setiawan dinyatakan bebas, Dede Riswanto justru mengungkapkan fakta bahwa pencarian akan berujung sia-sia. Saksi kunci kasus Vina di tahun 2016 silam itu mengatakan pencarian terhadap 3 DPO ini justru tak akan ketemu walau ke ujung dunia. Sebagai informasi, Ibunda Vina Dewi Asita atau Vina Cirebon, Sukeasih sempat meminta polisi mencari keberadaan Pegi, Andi dan Dani. Namun, pernyataan itu kini dibalas oleh Dede usai membongkar kesaksiannya pada 8 tahun lalu adalah palsu. Sembari tertawa kecil, ia mengatakan 3 orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO, di kasus Vina Cirebon, yang tertuang di isi putusan, tidak ada. Menurutnya, pencarian ketiga DPO tersebut hanya membuang-buang waktu. Tak ada raut ketakutan di wajahnya. Dengan mantap, ia menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketiga DPO tersebut tidak ada. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocoklogi di media sosial lalu mencurigai orang-orang yang mirip dengan ciri-ciri 3 DPO tersebut. Dede mengatakan kepada Dedi Mulyadi bahwa peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. Bahkan, TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yaitu di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon.
Tewasnya dua sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dedi pun menyebut bahwa jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan Aep saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan oleh para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabarreskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Peggy Setiawan mendadak jadi sorotan lantaran membalas hinaan dari Nikita Mirzani dengan cara tak biasa. Bak dapat hikmah setelah disindir Nikita Mirzani, Peggy Setiawan kini kebanjiran job hingga mampu memperbaiki penampilannya. Baru-baru ini, Peggy Setiawan terciduk melakukan perawatan wajah di sebuah klinik kecantikan. Momen Peggy perawatan belakangan mengingatkan netizen pada sosok Nikita Mirzani. Ya, beberapa waktu lalu, Nikita sempat terekam sedang menghina Peggy saat live di media sosial. Dalam video yang dibagikan akun YouTube Hola N, terlihat Nikita menyebut Peggy berwajah jelek. Pasca disebut jelek oleh Nikita, Peggy tak terlihat membalas ucapan sang artis. Alih-alih membalasnya, Peggy justru kebanjiran job. Bahkan kini Peggy di-endorse oleh salah satu klinik kecantikan ternama di Jakarta. Dalam video yang dibagikan klinik Derma Pro, Peggy Setiawan tampak nyaman berbaring di ruangan perawatan wajah. Sembari grogi karena wajahnya akan ditangani dokter, Peggy pun mengaku bersyukur kini banyak dapat tawaran pekerjaan. Di momen perawatan tersebut, Peggy rupanya hendak diubah penampilannya. Peggy pun sebentar lagi akan memiliki wajah glowing mirip artis. Setelah perawatan, terlihat wajah Peggy memerah dan dipenuhi bentol. Namun diungkap sang dokter, hal itu lumrah terjadi dan Peggy bakal segera memiliki wajah yang cerah alias glowing. Melihat hasil perawatan wajah Peggy, netizen dibuat terkejut. Sebab Peggy konon bakal segera memiliki wajah tampan.
Dede Riswanto, saksi kasus Vina Cirebon, menyatakan 3 DPO kasus Vina dan Eki tidak akan ketemu. Pasalnya, nama-nama itu muncul dari karangan AEP. Ibunda Vina Sukaisi bahkan sempat bertanya-tanya soal Dani dan Andi setelah Peggy Setiawan dibebaskan. 2 nama itu awalnya menjadi DPO Polda Jabar yang kemudian dicoret polisi. Dede membongkar kesaksiannya 8 tahun lalu adalah palsu. Pernyataan itu diungkap Dede melalui channel YouTube Deddy Mulyadi yang tayang pada Sabtu 27 Juli 2024. Menurutnya pencarian ketiga DPO tersebut hanya buang-buang waktu. Oleh sebab itu, ia menyarankan publik agar tidak lagi memakai ilmu cocok logi di media sosial. Dede mengatakan kepada Deddy Mulyadi peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan tidak pernah terjadi. TKP kasus Vina Cirebon yang disebut ada 3 lokasi sebenarnya hanya 1, yakni di Jembatan Layang, Talun, Kabupaten Cirebon. Tewasnya 2 sejoli tersebut disebabkan karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dede menyebut jalan cerita adanya pembunuhan dan pemerkosaan hanyalah akal-akalan AEP saja. Ia mengaku tidak pernah melihat adanya aksi sadis dan keji yang dilakukan para terpidana yang kini mendekam di balik jeruji besi. Sahabat dekat Vina Cirebon ungkap fakta mengejutkan di balik kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dress hitam milik sahabat Vina jadi saksi bisu gadis asal Cirebon tersebut. Widya Sari, wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Vina semasa hidup, mengungkap fakta mengejutkan. Widya bercerita jika tanggal 27 Agustus tahun 2016 merupakan hari terakhirnya bisa ngobrol dan bertemu langsung dengan Vina Cirebon. Widya mengungkapkan, jika ia, Mega dan Vina merupakan teman yang kerap main bareng. Bahkan, semasa hidup Vina sering menginap di rumahnya. Fakta itu diurai sahabat Vina yakni Widya Sari dan Mega Lestari. Widya menerangkan, pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Vina mengirim SMS pada dirinya lantaran meminta jemput di rumahnya, Desa Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia pun kemudian berboncengan motor bersama Mega mendatangi rumah Vina untuk menjemputnya. Kemudian, sekira pukul 14.15 waktu Indonesia Barat mereka bertiga sampai di rumah Widya. Saat perjalanan dari rumah Marliana untuk kembali ke rumah Widya, Vina bertemu dengan Eki di Jalan Bypass Cirebon sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat di Bypass. Mak berhenti itu ada Eki, kata Mega menirukan ucapan Vina saat itu. Mega tak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Vina dan Eki. Sekitaran migacoan kalau sekarang, dipalang sama Eki sendiri. Ngobrol agak lama, jauh dari saya. Kayak agak debat,